kok banyak banget mahasiswa-mahasiswa sekarang yang justru di semester 5, semester 7 itu tiba-tiba mereka mengeluh, aduh kelihatannya udah nggak bisa deh ngelanjutin kuliah. Kenapa ya? Padahal kan itu tinggal dikit lagi tuh. Kenapa ya? Ya gitu aja sih ya. Oke. Memang aku tidak mau mericukan segala macam bentuk kondisi yang sebenarnya sudah ricuh. Menyerah di tengah. Ya gini loh, maksud gua kan tuh tadi bilang hal-hal bagus tuh tentang substansi. Tapi kan Pak Jokowi kelihatannya suka instan juga. Itu gimana nyambungnya? Teman-teman, ada lagu Kampuang Nan Jauh di Mato. Nah, ini saya bersama penyanyinya dulu masih imut-imut, sekarang tetap imut-imut. Aduh, kakak sekarang bisa aja kak. Tadinya saya tuh ngerasa bareng sama saya ya. Sekarang udah jadi psikolog anak ya? Sekarang lebih kayak pemerhati anak ya. Pemerhati karena aku anak. kayak melihat dampak dari anak-anak zaman sekarang yang udah generasi Z yang tadi Itu umur berapa sih anak-anak itu? Itu anak-anak itu seusia adik aku ya. Di tahun mulai 97-an sampai 2012. Sekarang umur berapa? Aku? Enggak, anak-anak yang diperhatikan. Aku sih lebih ke anak-anak yang udah usia 5 tahun kayak anak aku nih. Karena apa? Di proses enkulturasi anak usia 0 sampai 4 tahun, itu dia akan mengkopi apa yang terjadi di dunia rumahnya. Apa yang dilakukan ayah ibunya. Dan ini adalah momen terpenting. Jadi aku concernnya lebih ke toddler yang kids. Karena aku bekerja saat kecil. Di saat usia-usia segitu. Kalau saya naikin dikit nih level anaknya, level usia 17 tahun ya. Itu sebetulnya apa yang terjadi dengan anak-anak 17 tahun itu? Ada yang bilang mereka suka substansi, ada yang mereka suka gimmick, nggak suka proses, lebih suka instan. Menurut seorang Cikita Meidi gimana? Kayaknya semua tergantung generasinya deh. Mau generasi Z, Alpha, Baby Boomer, atau whatever it name, balik lagi itu kita harus disuguhkan sesuatu yang memiliki boundaries atau batasan. Jadi pertama, sosial media itu adalah sangat penting, adalah fondasi utama di mana orang tersebut bisa belajar literasi, bisa belajar apa yang baik dan tidak baik. Nah, kita ini membuat konten itu kan untuk memberikan literasi yang baik, untuk memberikan informasi yang baik. Nah, sayangnya di generasi Z ini yang tadi aku sebutkan ya, walaupun aku karena memang sekarang ini aku generasi yang sudah punya anak usia 5 tahun gitu ya, aku melihat perbedaan bahwa kalau yang anak kecil akan mudah diarahkan, tapi ketika dia udah mendarah daging nih di generasi Z ini, dia akan melihat sesuatu yang serba instan dan melihat hanya pada hasilnya, yaitu dari gimmick-gimmick yang kita lihat dalam sosial media. Kayak wah kerjanya cuma itu, tapi udah bisa beli mobil ABC, udah bisa beli rumah miliaran, terus mereka tidak menceritakan effortnya di dalamnya. Ini yang membuat generasi Z yang tadi aku bilang itu, yang generasi yang harusnya emas, itu akhirnya melihat bahwa sesuatu itu bisa didapatkan dengan cara gimmick. Dengan cara gimmick, dengan cara prank. Berasa nggak sih? Sedangkan kita generasi 90-an tuh masuknya apa ya? Harus kerja keras gitu maksudnya. Kita harus kerja keras. Jadi aku itu adalah dulu sebenarnya sebagai seorang penyanyi cilik. Aku tahu hobi aku itu adalah nyanyi, gitu kan. Adalah itu Tia bilang. Iya, ini Tia adalah salah satu generasi Z, ya kan. Tapi dia memilih menjadi emas, yaitu mengikuti apa yang sudah diliteraturkan oleh orang tuanya. Aku juga pas zaman kecil jadi kayak begitu. Jadi aku tahu adalah itu hobi yang berbayar, hobi yang bisa dijadikan income dan future value-nya ada. Aku bisa menjadi seseorang yang punya produksi khusus industri rekaman lagu anak. Terus misalnya kayak sekarang, ketika aku sudah tidak bisa menyanyi lagi, aku bisa jadi apa? Nah, orang tua tuh udah ngajarin aku gitu loh, Pak. Nah, sekarang itu siapa memanggil Pak? Aku, Pak. Pak. Aku, Pak. Pak ya. Padahal saya kan? Oke, satu pertanyaan. Ini kok banyak banget mahasiswa-mahasiswa sekarang yang justru di semester 5, semester 7 itu tiba-tiba mereka mengeluh, aduh kelihatannya udah nggak bisa deh ngelanjutin kuliah. Kenapa ya? Padahal kan itu tinggal dikit lagi tuh. Padahal ya malah mereka berhasil lolos apa SPBN, BBTN itu apalah namanya itu. Kenapa tuh kejadian kok mudah sekali menyerah? Karena lapangan lebih menarik. Maksudnya? Lapangan lebih menarik. Kita belajar di lapangan lebih menarik dan bisa menghasilkan. Nah, itu kadang-kadang membuat generasi emas itu berpikir bahwa
semua segala sesuatu yang mereka sudah dijanjikan dengan ya itu tadi mungkin kita tidak memilih substansi, akhirnya memilih gimmick, dijanjikanlah dengan gaji yang wow, dengan fasilitas yang oke, yang membuat kayak udah deh gue capek di kuliah. Padahal itu realita nggak? Ada beberapa ya, tergantung dari pola didik. Kalau misalnya orang tuanya akademisi seperti aku, dan tadi kita kan juga ngobrol juga sama Mbak Tia ya kan, kalau orang tuanya akademisi ya anaknya akan emas. Oke. Jadi dia akan bisa menghargai proses karena apa? Udah diajarkan dari orang tuanya, dari lingkungan keluarganya itu bahwa untuk menjadi seorang yang besar kita harus jadi orang yang kecil. Oke. Kita harus melakukan hal-hal yang mendasar yang ya oke, misalnya aku mau jadi seorang bos ya aku harus belajar jadi orang admin. Gitu. Kalau ketemu Kaisang mau ngomong apa? Halo Pak, salam kenal. Gitu? Ya gitu aja sih ya. Oke. Memang aku tidak mau mericukan segala macam bentuk kondisi yang sebenarnya sudah ricuh. Jadi aku balik lagi menjadi pemerhati anak aja untuk melahirkan generasi yang tidak gampang depresi gitu ya. Karena generasi sekarang ini gampang depresi ya, gampang disulut gitu loh. Oh gitu ya? Gampang dikasih. Depresi itu imbas paling buruknya apa ya? Paling buruknya adalah bunuh diri. Hah? Iya dong, depresi paling buruk adalah bunuh diri dan akhirnya jadi apa ya, menjoroki satu kaum untuk bisa memaksimalkan apa tujuannya dia untuk menjadi orang yang instan. Depresinya itu disebabkan oleh apa kebanyakan? Disebabkan karena dia kurang percaya diri dan karena juga orang tuanya selalu memberikan hal-hal instan. Menurut aku, balik lagi, kenapa kalau kita melihat orang-orang jadi cenderung lebih emosional untuk mendapatkan kekuasaan? Karena apa? Di lingkungan keluarganya dia tidak pernah diajarkan susah. Itulah kenapa Bener. orang tua melarang anak-anaknya makan mie instan sering-sering. Ya itu dia, kebanyakan micin. Ya instan instan kenyangnya, instan juga laparnya. Ya dong. Gitu ya? Kan di kebanyakan micin gitu ya. Jadi otaknya berpikir ingin berhasil tapi tanpa memikirkan prosesnya. Oke. Gitu. Ya udah tinggal direbus, udah makan gitu, dia nggak pikirin nanti ke depannya akan sakit apa. Nggak pengen bikin album remake? Pingin, makanya itu tadi aku mau uji coba sama anak aku, tapi aku tidak mau menjadi ibu yang terlalu eksploitasi. Enggak, you are. Aku jadi pemerhati yang perlu dihati-hatiin aja. Oh gitu. Jadi nggak mau nyanyi lagi? Kalau ada kesempatan. Kapan sih terakhir nyanyi kapan? Nyanyi itu tahun berapa ya? Masih bernyanyi sih, lebih kepada kayak misalnya kalau misalnya dirimu punya anak yang masih kecil pengen diproduce sama aku bisa. Oh gitu. Gitu, terus kemarin juga aku ada gerakan peduli lagu anak Nusantara gitu ya. Jadi gimana caranya mengembalikan lagu anak itu sesuai dengan usianya. Sekarang kan lagu anak-anak udah yang cita-citaan. Ya kan banyak yang cover-cover lagu cita-citaan. Balikin lagi dong ke generasi 90. Kenapa nggak? Walaupun sulit ya. Kenapa nggak pakai TikTok? Lagu-lagu anak-anak Nusantara itu. Jadi maksud gue lebih booming. Kita perlu bekerja sama daripada dengan hilang gitu-gitu kan. Tapi balik lagi tidak ada support dari para media gitu loh. Oke, ini tentang balik support. lagi, support itu ke gimmick bukan ke substansi tadi tuh. Iya kan? Oke. Support tuh ke gimmick. Jadi kayak ini anak emas, anak Nah, misalnya Nah, Pak Jokowi denger nih apa yang lo keluhin. Terus ketemu Jokowi, apa yang mau disampaikan ke Pak Jokowi? Pak, tolong support bikin konser lagu anak Indonesia, Pak. Ya kita gabungin Kementerian Parekraf, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk apa? Untuk kita memberikan pelajaran terhadap anak-anak kecil di preschool untuk dengerin lagu anak-anak. Kemana lagu-lagu zaman dulu? Busut. Tapi apa pentingnya lagu anak buat Pak Jokowi? Bukan, kita harus memperbaiki generasi muda saat ini tuh yang dari kecil. Jadi anak-anak ini tidak akan terjadi yang namanya menyikat satu kaum. Nggak, maksud Terus abis gue, itu dia bisa menyerah di Ya tengah. gini loh, maksud gua kan tuh tadi bilang hal-hal bagus tuh tentang substansi. Tapi kan Pak Jokowi kelihatannya suka instan juga. Itu Balik gimana lagi. nyambungnya? Balik lagi, kita sebagai generasi muda itu harus bikin gerakan karena yang kayak Pak Jokowi dan jajarannya akan ikut generasi Z seperti kita. Balik lagi, bikin konten yang edukatif, bikin nyanyian yang edukatif, gitu. Kelihatannya bikin nyanyian edukatif nggak bisa bikin dia 3 periode. Oh bisa, kita bisa? belum coba aja. Ya Allah. Bisa lah. Semua dari nyanyian itu akan menjadi pesan positif dan akhirnya jadi habit yang baik.
gitu. gitu ya. Jangan gimmick-gimmick terus, jangan Joget-joget. goyang-goyang terus, gitu ya. gitu. Itulah teman-teman, seorang Cikita Medi. Ada yang ingin disampaikan buat penyanyi-penyanyi sekarang? Apa ya? Penyanyi-penyanyi sekarang Ya kan, terus lu, tertarik. sorry ini belum duduk. Lu suka jelas nggak sih kan? Lu kan dari penyanyi dari kecil tuh. Terus ini kan tiba-tiba ada penyanyi yang udah gede baru jadi penyanyi gitu. Lah kan gua udah ngerintis dari kecil nih. Oh, itu tergantung. Maksudnya gini loh. Yang kayak Agnes Mo kan netizen nggak yang banyak ribet tuh. kadang-kadang Oh, menganggap ribet. kita, siapa sih tuh penyanyi cilik, kan udah nggak tahu lagi apa karyanya. Ya zaman dulu, tapi kan karyanya bisa keinget sepanjang masa. Nah, tapi kalau kita nih ya, para musisi-musisi atau para artis yang udah dari kecil udah bekerja di bidangnya, udah kagak ada jelas-jelasan. Sekarang mah kayak anak kecil. Lu udah punya betul-betul WA ada group nggak sih? jelas-jelasan. Jadi WA Joshua, Cikita Medi itu. ada namanya Save Lagu Anak. Nah, karena sepeduli itu kita sama kehidupan anak-anak Indonesia. Itu semuanya penyanyi. Penyanyi dong, ada juga penyanyi, ada juga jadi aktor, ada juga jadi komika, ada juga jadi kayak kakak nih, Pak dosen pemerhati politik. Ya, ada yang mau seperti dia, ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Makanya dibentuk dari anak-anak gitu Oke. loh. Ya udah, terima kasih ya. Dia udah mulai emosi kelihatannya. Emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.